Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video-video sebelumnya, di mana dari dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai soal TIU CPNS, khususnya untuk pembahasan berhitung cepat. Kali ini saya telah menyiapkan 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, bisa mencari atau menonton terlebih dahulu video-video sebelumnya supaya bisa lebih bertahap dalam mengikuti apa yang saya jelaskan. Oke, bisa kita langsung saja ke soal nomor 11. Hasil perkalian 8 1/3% dikali 3,6212 adalah. Nah, ini merupakan konsepnya itu, konsep dari soal ini merupakan persentase, karena di sini ada persentase. Nah, gimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Caranya itu kita langsung menyelesaikan secara langsung saja, yaitu 8/1/3% ini dikali 3,612. Nah, perlu diketahui bahwa 8/1/3% ini sama saja dengan 1/12. Kenapa bisa? Karena begini, caranya itu ini kita jadikan pecahan biasa. Caranya itu 8 dikali 3, 8 kali 3 sama dengan 24, 24 ditambah 1 sama dengan 25 karena ini persen ini merupakan 1/100, maka ini 3-nya dikali dengan 100 berarti 300. 25/300 itu sama saja dengan 1/12. Berarti ini bisa 8/1/3% itu sama saja dengan 1/12 dikali 3,612. Nah, 3,612 dibagi 12 itu sama dengan 0,301. Apakah ada jawabannya? Tentu saja ada. Jawabannya adalah A. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, kalau seperti ini kan otomatis kita harus mengalihkannya banyak sekali karena ini pakai koma. Iya, memang karena ini tidak bisa dibulatkan, ini tidak bisa kita pakai pendekatan. Kenapa tidak bisa? Karena ini 0,3 semua mendekati, nilainya hanya beda-beda sedikit. Nah, tidak ada cara lain kecuali dengan membaginya secara langsung. Seperti itu teman-teman, karena ini 0,3 sekian-sekian itu mendekati semua, otomatis harus cari secara langsung supaya bisa didapatkan hasilnya secara real, secara benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, 1/7% dari 4,914. Nah, kalau ada menunjukkan dari berarti itu artinya dikali. Coba kita langsung saja. 1/7% dari berarti dikali 4,914. Nah, perlu diingat teman-teman, persen itu artinya 1/100, berarti 1/7 dikali 100 berarti 700. 700 dikali 4,914. Nah, ini bisa kita langsung masing-masing kita bagi 7.
ini bagi 7 berarti tinggal 100, ini kita bagi 7 berarti jawabannya itu 0,702. 0,702. Nah, berarti 0,702 per 100 itu sama dengan 0,00702. Apakah ada jawabannya? Tentu saja ada. Jawabannya itu adalah B. Nah, lagi-lagi soal ini harus langsung dibagi harus langsung dibagi. Karena ini ada jawaban-jawaban yang mendekati. Ini kan 0,00702 ini mendekati 0,07. Nah, oke. Jika soalnya seperti ini karena pilihannya ini tidak ada yang mendekati, maka ini kita bisa langsung menggunakan pendekatan. Contohnya seperti ini. 1/7% dikali 4,914. Nah, 1/7 itu berarti 1/700 dikali ini 4,9 bisa kita ubah menjadi 5. Nah, ini 5. Ini 5 dibagi 7 sama dengan berapa? 5 dibagi 7 itu berarti 0,7 sekian. Nah, 0,7 sekian itu anggaplah 0,7 sekian per 100 berarti 0,007 sekian. Apakah ada jawabannya? Tentu saja ada. Jawabannya itu tetap ini. Karena 2 0 di belakang koma. Ini kan sama 0,07. Yang penting 0,007 berarti itu jawabannya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya ingin lebih, ini cuma cara cepatnya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk membagi 4,914 dibagi 7, ini bisa langsung seperti ini. Tapi dengan catatan bentuknya seperti ini, bentuk pilihannya seperti ini. Kalau pilihannya saling mendekati sama seperti nomor 11 tadi, itu tidak bisa digunakan yang ini. Tidak bisa, harus digunakan yang ini. Nah, intinya teman-teman kalau soal-soal CPNS itu kita harus pandai untuk menganalisa soal, bagaimana bentuk soal dan bagaimana pilihan soal. Kalau kita sudah melihat bentuk soal dan pilihan soal, nah itu bisa kita lihat, kita ambil kesimpulan, oh ini bisa kita gunakan pendekatan, soal ini bisa kita gunakan pendekatan, dan soal ini tidak bisa, soal ini harus dicari secara langsung. Seperti itu teman-teman. Karena sejatinya soal-soal CPNS itu soal-soal yang didesain, dibuat, yang dikerjakan sesingkat mungkin. Bahkan satu soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 30 detik saja. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, itu nomor 13. Oke, kita ke nomor 13. Hasil dari 0,6 dikali 3 pangkat 2 dikurang dalam kurung 3 dikali 1/9 dikali 3%. Kita langsung ke pembahasannya. Dalam kurung 0,6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1/9 dikali 3%. Nah, ingat teman-teman, dalam operasi hitung kita harus ingat yang pertama kita kerjakan itu adalah yang dalam kurung, kemudian selanjutnya itu kali atau bagi, kemudian selanjutnya itu pengurangan atau penjumlahan. Nah, karena ini ada dalam kurung, maka yang pertama kita kerjakan itu yang ada di dalam kurung. Berarti 0,6 dikali 3 pangkat 2. Ini 0,6 sama saja dengan 6/10 dikali 3 kali 3 berarti 9.
dikurang 3 dikali 1/9 dikali 3% itu sama saja dengan 3/100. Ingat, lagi-lagi persen itu sama saja dengan 1/100. Berarti ini bisa langsung kita kali 9 dikali 6 berarti 50 berapa? 54 ya. 54 dibagi 10 dikurang, ini bisa kita langsung 3 kali 1 3 3 kali 3 9 di 9 kali 100 900. Nah ini masih bisa kita, ini berarti tinggal 54/10, ini 9 bagi 9 1, tinggal 1/100. Oh sorry, di sini ada kurang. Nah sama dengan ini pengurangan pecahan itu syaratnya pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangi jika pembaginya sama, penyebutnya sama. Karena ini penyebutnya berbeda, maka otomatis kita harus samakan penyebutnya. Penyebut berapa? Itu penyebut 100. Berarti ini untuk bisa menjadi penyebut 100, ini 10 berarti harus dikali, ya betul, harus dikali 10. Berarti 10 kali 10 100. Nah karena ini dikali 10, otomatis yang ini juga harus dikali 10. Berarti 54 dikali 10 sama dengan 540 dikurang 1/100. Nah 540 dikurang 1 sama dengan 539. Yap betul, per 100 sama dengan 539 bagi 100 yaitu 5,39. Berarti jawabannya 5,39. Berarti D. Oke, kita ke soal selanjutnya itu nomor 14. Oke, kita selanjutnya nomor 14. Hasil dari 18 dikali 12 dibagi 6 ditambah 27 dibagi 3. Ini juga bentuk soalnya itu merupakan operasi hitung bilangan bulat. Nah 18 dikali 12 dibagi 6 ditambah 27 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Nah teman-teman harus ingat, operasi hitung yang pertama dikerjakan itu dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Berarti yang pertama kita kerjakan berarti perkalian atau pembagian. Nah ini bisa kita langsung bagi 12 dibagi 6 supaya lebih mudah. 12 dibagi 6 yaitu berarti 18 dikali 12 dibagi 6 berarti berapa? Ayo. Berarti 6 kali 2, berarti 2 ditambah 27 bagi 3. 27 bagi 3 itu sama dengan berapa? 9. Nah, berarti 18 kali 2 berarti 36 ditambah 9. 36 ditambah 9 berapa? Sama dengan 45. Yap. Berarti jawabannya 45. Kalau ini saya rasa teman-teman sudah bisa semua pasti, karena ini hanya perkalian dan penjumlahan biasa, malahan tanpa pecahan. Yang penting teman-teman ingat, operasi hitung itu dimulai dari apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15 dan soal terakhir. Nomor 15. Nilai dari 10 dikali 4 dibagi 5 sama dengan. Nah, ini perhitungan yang gimana ya? Perhitungan yang sebenarnya perhitungan mudah. Karena hanya itu 10 dikali 4 dibagi 5. Saya rasa teman-teman bisa semua menyelesaikan perkalian ini. Operasi ini juga merupakan operasi hitung bilangan bulat. Langsung 10 kali 4 40 dibagi 5 sama dengan berapa? Ayo. 40 bagi 5 sama dengan 8. Berarti jawabannya A. Nah, oke, teman-teman. Jadi kalau soal-soal CPNS di sini kebanyakan yang kita bahas hari ini yaitu persen dan
operasi hitung untuk persen itu sendiri, teman-teman ingat, persen itu adalah 1/100. Ingat, ini yang teman-teman harus ingat, persen 1/100. Dan operasi hitung itu yang pertama dikerjakan itu adalah dalam kurung. Setelah itu, setelah dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Yang penting teman-teman sudah mengetahui ini, pasti teman-teman bisa menyelesaikan soal CPNS yang seperti yang kita bahas pada hari ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Kita ketemu di next video. Jangan lupa untuk di share teman-teman jika ini bermanfaat. Demikian dari saya Muhammad Syarif, dan sampai jumpa.